Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu tentang min, median, dan modus dari suatu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama kita akan membahas tentang min atau rata-rata atau rataan hitung. Nanti dibagi menjadi dua, yaitu ada yang data tunggal dan ada yang data kelompok. Kemudian untuk yang data tunggal, rataan hitung dari data x1, x2, x3 sampai xn itu didefinisikan sebagai berikut. Rata-rata sama dengan x1 ditambah x2 tambah x3 tambah x4 sampai ditambah xn dibagi dengan n. N itu banyaknya data. Atau bisa juga disingkat menjadi sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi dibagi dengan n. Keterangannya di sini x bar, nih bacanya x bar itu sama dengan rata-rata atau rataan hitung. Kemudian ada xi yaitu data ke i. Kemudian n yaitu banyaknya data. Oke, langsung aja ke contoh. Semisal tentukan min dari data 60, 75, 62, 87, 65, dan 83. Tinggal kita cari rata-ratanya sama dengan 60 tambah 75 tambah 62 tambah 87 tambah 65 tambah 83 dibagi 6. Maka hasilnya 432 dibagi 6. Maka rata-ratanya didapatkan yaitu 72. Oke, lanjut kita ke data tunggal dalam tabel distribusi frekuensi. Rataan hitung dari data tunggal dalam tabel distribusi frekuensi didefinisikan sebagai berikut. Semisal ada x1 frekuensinya f1, x2 frekuensinya f2, x ketiga frekuensinya ada 3, x keempat frekuensinya f4. Maka rata-ratanya sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n dari fi dikali xi dibagi sigma i sama dengan 1 sampai n dari fi. Keterangannya x bar sama kayak tadi yaitu rata-rata. Kemudian xi data ke i, fi itu frekuensi data ke i. Kita langsung ke contohnya. Semisal tentukan min dari data berikut. X ke 1 yaitu 4, frekuensinya ada 2, x kedua 5, frekuensinya ada 4, x ketiga frekuensinya x ketiga 6, frekuensinya ada 4, x keempat 7, frekuensinya ada 3, x ke 5 8, frekuensinya ada 4, dan x yang ke 6 itu 9, frekuensinya ada 3. Maka pertama kita kalikan dulu antara xi dengan fi nya. 4 kali 2 8, 5 kali 4 20, 6 kali 4 24, 7 kali 3 21, 8 kali 4 32, 9 kali 3 27. Kita tambahkan fi nya semuanya, anggotanya banyaknya data ada 20. Kemudian fi kali xi juga ditambahkan semuanya menghasilkan 132. Maka rata-ratanya sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n dari fi kali xi dibagi sigma i sama dengan 1 sampai n dari fi. Sehingga hasilnya 132 dibagi 20. Hasilnya 6,6. Kemudian menghitung rataan data tunggal dengan rataan sementara. Selain dengan cara dua tadi, bisa juga kita menghitung rata-rata data tunggal dengan rata-rata sementara. Sama kayak tadi,
X1 frekuensinya F1, X2 frekuensinya F2, X3 frekuensinya F3, X4 frekuensinya F4. Maka rata-ratanya sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi dikali dengan Xi kurangi rata-rata sementara dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali Fi sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi dikali Di. Jadi Xi dikurangi rata-rata sementara, kita misalkan di sini Di, dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi. Kemudian keterangannya X bar yaitu rata-rata, kemudian Xs itu rata-rata sementara, Xi data ke I, Fi frekuensi atau banyaknya data ke I, dan Di itu selisih data ke I dengan rata-rata sementaranya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contohnya saja. Misal tentukan min dari data berikut. Data ke-1 yaitu 4 ada 2, data ke-2 5 frekuensinya ada 4, data ke-3 6 frekuensinya ada 4, data ke-4 7 frekuensinya 3, data ke-5 yaitu 8 frekuensinya ada 4, dan data yang terakhir yaitu 9 frekuensinya ada 3. Pertama kita ambil rata-ratanya, kita misal ambil sembarang rata-ratanya. Kita misalkan di sini kita ambil titik tengahnya aja karena di sini data ke-1, 2, 3, 4 sampai 6 kita ambil rata-rata sementaranya 6. Sebenarnya boleh bebas. Kemudian dari nilai Xi dan Fi yang diketahui kita kalikan terlebih dahulu. 4 kali 2 8, 5 kali 4 20, 6 kali 4 24, 7 kali 3 21, 8 kali 4 32, 9 kali 3 27. Kemudian kita cari Di yaitu data ke I dikurangi rata-rata sementaranya. Data ke-1 yaitu 4 dikurangi 6 hasilnya negatif 2. Data kedua yaitu 5 dikurangi rata-rata sementaranya 6 sama dengan negatif 1. Kemudian data ketiga yaitu 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian data yang keempat 7 kurangi 6 sama dengan 1. Kemudian data yang kelima yaitu 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Kemudian data yang terakhir yaitu 9 kurangi 6 hasilnya 3. Kemudian setelah ketemu nilai Di-nya kita kalikan antara Fi dengan Di. 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Kemudian 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. 4 kali 0 hasilnya 0. 3 kali 1 hasilnya 3. 4 kali 2 hasilnya 8. Dan 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian kita jumlahkan semuanya, hasil dari Fi dikali Di ternyata menghasilkan 12. Maka rata-ratanya sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi dikali Di dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi. Rata-rata sementaranya 6, kemudian sigma Fi kali Di-nya 12 dibagi banyaknya data yaitu Fi, kita jumlahkan semuanya ada 20. Maka menghasilkan 6 ditambah 0,6 karena 12 dibagi 20 menghasilkan 0,6. Maka rata-ratanya menghasilkan 6,6. Lanjut kita ke rata-rata data kelompok. Rataan hitung dari data kelompok didefinisikan sebagai berikut. Rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi dikali Xi dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi. Keterangannya X bar sama kayak tadi, itu rata-rata, kemudian Xi. Tapi kalau di sini untuk yang data kelompok, Xi itu merupakan nilai tengah dari interval ke I-nya.
Kemudian FI itu frekuensi, banyaknya data ke I. Kita langsung ke contohnya aja supaya mudah untuk dipahami. Tentukan min dari data berikut. Misal ada interval kelas 21 sampai 25, frekuensinya 2, kemudian kelas 26 sampai 30, frekuensinya 8, 31 sampai 35, frekuensinya 9, 36 sampai 40, frekuensinya 6, 41 sampai 45, frekuensinya 3, dan yang terakhir 46 sampai 50, frekuensinya 2. Pertama kita cari dulu nilai tengahnya. Semisal kita ambil kelas yang pertama yaitu 21 sampai 25, maka 21, 22, 23, 24, 25. Anggotanya ada 5. Maka nilai tengah-tengahnya itu yaitu 23. Kemudian kelas yang kedua nilai tengahnya 28, kelas yang ketiga nilai tengahnya 33, kelas yang keempat nilai tengahnya 38, kelas yang kelima nilai tengahnya 43, dan kelas yang terakhir nilai tengahnya 48. Kemudian kita kalikan dengan frekuensinya. 23 kali 2 46, 28 kali 8 224, 33 kali 9 297, 38 kali 6 228, 43 kali 3 129, 48 kali 2 96. Kemudian kita tambahkan seluruh anggota FI-nya, yaitu ada 30. Begitupun dengan FI dikali XI, kita tambahkan semuanya menghasilkan 1020. Maka rata-ratanya sama dengan 1020 dibagi 30, maka akan menghasilkan 34. Next, untuk yang data kelompok bisa juga kita menghitung rata-rata data kelompok dengan rata-rata sementara, yaitu rata-ratanya sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI dikali XI dikurangi rata-rata sementara dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI. Maka menjadi rata-rata sementara ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI kali DI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI. Keterangannya X bar itu rata-rata, XS itu rata-rata sementara, dan XI data ke I. Maksudnya XI itu karena ini data kelompok berarti nilai tengah. Kemudian FI frekuensi atau banyaknya data ke I. Kemudian DI itu selisih data ke I dengan rata-rata sementaranya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contohnya saja. Tentukan min dari data berikut. Ini soal yang tadi ya. Kelas pertama, interval pertama yaitu 21 sampai 25, frekuensinya 2, kemudian 26 sampai 30, frekuensinya 8, 31 sampai 35, frekuensinya 9, 36 sampai 40, frekuensinya 6, 41 sampai 45, frekuensinya 3, dan 46 sampai 50, frekuensinya 2. Pertama kita ambil rata-rata sementaranya. Kita ambil sembarang saja di sini. Semisal kita ambil kan di sini interval kelasnya antara 21 sampai 25, kemudian yang terakhir 46 sampai 50. Kita ambil sembarang yaitu 33 semisal. Maka interval kelasnya kemudian kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu kayak tadi, nilai tengahnya 23, 28, 33, 38, 43, 48. Frekuensinya juga 28, 9, 6, 3, 2. Kemudian kita kalikan FI dengan XI menghasilkan 46, 224, 297, 228, 129, dan 96. Kemudian kita cari nilai dari DI yaitu nilai tengahnya yaitu 23 dikurangi rata-rata sementaranya 33 hasilnya negatif 10. Kemudian nilai tengah 28 kurangi 33 hasilnya negatif 5. Kemudian nilai tengah 33 dikurangi 33 hasilnya 0. Kemudian nilai tengah 38 dikurangi 33 hasilnya 5. Kemudian 43 kurangi 33 hasilnya 10. Dan 48 dikurangi 33 hasilnya 15. Kemudian setelah ketemu nilai dari DI-nya kita kalikan dengan FI-nya. Maka 2 kali negatif 10 hasilnya negatif 20.
8 kali negatif 5 hasilnya negatif 40, 9 kali 0 hasilnya 0, 6 kali 5 30, 3 kali 10 30, dan 2 dikali 15 hasilnya 30. Kemudian kita tambahkan semuanya anggota dari FI dikali DI, ternyata hasilnya di sini 30. Maka rata-ratanya sama dengan rata-rata sementaranya yaitu 33 ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI dikali DI yaitu 30 dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI juga 30. Maka menghasilkan 30 bagi 30 yaitu 1. Hasilnya 34. Hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi, dengan cara yang biasa. Lalu ini dengan rata-rata sementara juga hasilnya sama, yaitu rata-ratanya 34. Oke, next kita lanjut ke median, yaitu nilai tengah. Median juga dibagi menjadi beberapa, nanti ada data tunggal, ada data kelompok. Kemudian dari data tunggal juga dibagi menjadi dua, yaitu median untuk yang datanya ganjil dan yang datanya genap. Untuk median yang datanya ganjil, median sama dengan X ke N ditambah 1 dibagi 2. Berarti data ke N ditambah 1 dibagi 2. Kita langsung ke contohnya aja. Semisal tentukan median dari data berikut. Di sini contohnya datanya sudah urutan, yaitu dari kecil sampai yang data terbesar. Semisal nanti di soal ada datanya acak, kalian harus mengurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Di sini kita diketahui N-nya atau banyaknya data itu ada 11, yaitu 11 itu ganjil. Maka mediannya sama dengan X ke N tambah 1 bagi 2. Maka hasilnya X ke 11 tambah 1 yaitu 12 bagi 2, hasilnya X ke 6. Maka data ke 6 kita cari di situ, dihitung 1 1 2 3 4 5 6 yaitu 4. Bisa dipahami? Kita lanjut untuk median yang jumlah datanya genap. Rumusnya yaitu XN dibagi 2 ditambah XN bagi 2 tambah 1 dibagi 2. Langsung ke contohnya saja. Semisal di sini tentukan median dari data berikut. Di situ ada 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Ini datanya sudah berurutan. Jadi kita tidak perlu mengurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Tetapi nanti jika datanya masih acak, maka kalian harus mengurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Kita coba jawab. N-nya sama dengan 8, 8 itu genap. Maka mediannya yaitu XN dibagi 2 ditambah XN bagi 2 tambah 1 dibagi 2. Maka menghasilkan X ke 8 dibagi 2, X4, X ke 8 bagi 2, 4 tambah 1 yaitu X ke 5. Maka hasilnya X ke 4 tambah X ke 5 dibagi 2. Di situ anggota keempatnya atau data keempatnya yaitu 8. Data kelimanya juga 8. 8 tambah 8 16 bagi 2 hasilnya 8. Itu untuk median dari data tunggal. Kemudian kita lanjut ke median data kelompok. Rumus untuk menentukan median dari data kelompok didefinisikan sebagai berikut. Median sama dengan tepi bawah kelas. Pertama kita harus cari dulu kelasnya ada di mana. Ditambah dengan setengah kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya. Jadi frekuensi di atasnya dari kelas mediannya kita tambahkan semuanya. Dibagi dengan frekuensi dari kelas mediannya dikali dengan K itu panjang kelas. Keterangannya di sini TB yaitu tepi bawah kelas median. Kemudian N itu banyaknya data, FKN itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu jumlah frekuensi di atas kelas mediannya. Kemudian FM itu frekuensi di kelas mediannya, dan K itu panjang kelasnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contohnya saja. Tentukan median dari data berikut.
Misal ada data berat badan di sini. Kelas yang pertama yaitu 56 sampai 60, frekuensinya ada 5. Kelas yang kedua 61 sampai 65, frekuensinya ada 8. Kelas yang ketiga 66 sampai 70, frekuensinya 14. Kelas yang keempat 71 sampai 75, frekuensinya 10. Dan kelas yang terakhir 76 sampai 80, frekuensinya ada 3. Pertama kita harus menentukan terlebih dahulu banyaknya data. Kita tambahkan semua frekuensinya. Ternyata di sini ketemunya banyaknya data ada 40. Kemudian kita tentukan kelas mediannya. Itu dengan cara setengah dikali banyaknya data, setengah N sama dengan setengah kali 40, yaitu 20. Kemudian untuk menentukan kelas mediannya, kita hitung dari frekuensi kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Kita cari data ke-20 ada di kelas mana. Kita hitung 5 ditambah 8 baru 13. Kemudian 13 tambah 14 27. Berarti data ke-20 ada di kelas yang ketiga, yaitu 66 sampai 70. Maka tepi bawah kelasnya, yaitu batas bawah kelas yang tadi, yaitu 66, dikurangi dengan 0,5, menghasilkan 65,5. Kemudian panjang kelasnya yaitu 5, yaitu antara 56 sampai 60, 56, 57, 58, 59, 60, ada 5. Kemudian apalagi ada frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya. Jadi frekuensi di atas kelas 66 sampai 70 ada 2 kelas. Di situ frekuensinya 5 dan 8. Kita tambahkan hasilnya 13. Kemudian frekuensi mediannya itu sendiri di kelas itu ada 14. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Tepi bawahnya 65,5 ditambah dengan setengah kali 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya itu 13 dibagi dengan frekuensi kelas mediannya yaitu 14 dikali dengan panjang kelasnya 5. Maka 65,5 ditambah 20 kurangi 13 dibagi 14 dikali 5 menghasilkan 65,5 ditambah 7/14 dikali 5. Kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, yaitu 7/14 dikali 5 menghasilkan 2,5. Jadi mediannya sama dengan 68. Ya, kita lanjut ke modus. Apa sih itu modus? Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data. Modus dari suatu data bisa hanya satu, bisa lebih dari satu, dan bisa juga sama sekali tidak mempunyai modus. Modus juga dibagi menjadi 2, yaitu data tunggal dan data kelompok. Misal untuk yang data tunggal langsung saja tentukan modus dari data 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6. Di sini nilai yang paling sering muncul yaitu 4 karena muncul sebanyak 3 kali, yang lainnya 2 kali dan 1 kali. Maka modusnya 4. Contoh yang kedua, misal tentukan modus dari data 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14. Ternyata di sini ada 2 data yang muncul 4 kali, yaitu 10 dan 11. Maka modusnya yaitu 10 dan 11. Kita ke contoh yang ketiga. Tentukan modus dari data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata semua datanya itu muncul hanya 1 kali. Maka untuk soal ini maka tidak mempunyai modus sama sekali. Bisa dipahami. Kita lanjut ke modus yang data kelompok. Rumus untuk menentukan modus dari suatu data kelompok adalah sebagai berikut. Modus yaitu tepi bawah kelas modusnya ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikali K. Apa itu D1, apa itu D2? TB-nya yaitu tepi bawah kelas modusnya, kemudian ada D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus
dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya atau di bawahnya. Dan K merupakan panjang kelasnya. Kita langsung ke contohnya saja. Tentukan modus dari data berikut. Ini kelas yang tadi 20 sampai 25 ada 5. 25 sampai 30 itu 8, 31 sampai 35 14. Ini ada kesalahan ya, harusnya penulisannya ini harusnya 36 sampai 40, 41 sampai 45. Yang paling atas kelasnya juga harusnya 21 sampai 25 dan yang bawahnya harusnya 26 sampai 30. Frekuensinya di situ 5, 8, 14, 10 dan 3. Kita cari modusnya. Diketahui kelas modus berada pada kelas 31 sampai 35 karena kelas tersebut frekuensinya paling banyak yaitu 14. Maka tepi bawah kelasnya yaitu batas bawah kelas tersebut yaitu 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5. Kemudian D1 yaitu selisih antara frekuensi kelas modusnya yaitu 14 dikurangi 8 kelas di atasnya itu menghasilkan 6. Kemudian D2 nya yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas di bawahnya 14 kurangi 10 hasilnya 4. Dan panjang kelasnya ada 5 karena 21 sampai 25, 21, 22, 23, 24, 25. Di soal ada kesalahannya itu harusnya 21 sampai 25, kemudian 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40. Itu ada kesalahan penulisan. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Tepi bawahnya 30,5, D1-nya 6 dibagi dengan 6 tambah 4 dikali 5. Maka menghasilkan 30,5 ditambah 6/10 kali 5. Hasilnya 6 kali 5, 30 bagi 10. Hasilnya 3. Maka 30,5 ditambah 3 hasilnya 33,5. Bisa dipahami sampai sini? Ya, di sini ada beberapa soal latihan, silakan dikerjakan. Sampai di sini dulu video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.